Jika kita lulus seleksi administrasi, berikutnya kita bisa mengikuti seleksi kompetensi. Nah, kira-kira pada bagian pemilihan formasi, ini nanti ketentuannya bagaimana? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan membahas terkait tentang ketentuan pemilihan formasi P3K Guru tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pasal 24, pelamar yang telah memiliki akun SSCASN sebagaimana dimaksud tersebut dapat melakukan pemilihan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN. Nah, alurnya ini adalah kira-kira seperti ini. Setelah kita memiliki akun SSCASN, berikutnya ini kita akan melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini sekaligus melakukan pemilihan formasi ya. Ini adalah untuk yang nanti di tahap 1. Nah, selanjutnya di sini pada saat dilakukan pendaftaran nanti kita bisa melakukan pemilihan formasi. Tentunya untuk pemilihan formasi ini nanti sepertinya tidak akan bersamaan ya. Nah, pada bagian pemilihan formasi di sini kira-kira ketentuannya ini bagaimana? Untuk pemilihan formasi yang pelamar prioritas itu ketentuannya bagaimana? Dan pemilihan formasi untuk yang pelamar umum itu bagaimana? Selanjutnya, setelah kita melakukan pendaftaran, maka kita akan diikutkan seleksi administrasi. Jika kita lulus seleksi administrasi, berikutnya kita bisa mengikuti seleksi kompetensi. Nah, kira-kira pada bagian pemilihan formasi ini nanti ketentuannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk ketentuan pemilihan formasi P3K Guru 2022 akan dibedakan antara pemilihan formasi untuk pelamar prioritas, baik itu prioritas 1, 2 maupun 3, dan juga pelamar umum. Jadi ketentuan pemilihan formasi dari kedua kriteria ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu di sini untuk pelamar prioritas 1 ini adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade mulai dari THK 2, guru honor sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Kemudian pelamar prioritas 2 yaitu THK 2 yang belum lulus passing grade, serta pelamar prioritas 3 yaitu guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade namun masa kerjanya ini adalah lebih dari 3 tahun. Ini adalah masuk pada pelamar prioritas. Terkait tentang pemilihan formasinya, inilah tertera pada pasal 33. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi wajib mendaftar pada sekolah tempatnya bertugas saat ini jika di sana membuka formasi. Kemudian, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas tersebut, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolahan lain yang masih tersedia kebutuhannya. Selanjutnya, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud tersebut merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K nanti. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud tersebut ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yaitu Kemendikbudristek. Ini adalah ketentuan untuk pemilihan formasi bagi pelamar prioritas ya. Nah, selanjutnya untuk pelamar umum, ketentuan pemilihan formasinya bagaimana? Nah, untuk pelamar umum ini adalah yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang masa kerjanya ini adalah kurang dari 3 tahun. Ini masuk pada kriteria pelamar umum. Nah, hal tersebut tertera pada paragraf yang ke-6 ya, yaitu seleksi umum pasal 34. Yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar umum ini dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK, yaitu menggunakan komputer asistensi ya UNBK yang seperti diikuti oleh teman-teman yang sudah mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin.
Kemudian yang kedua, pelamar umum ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi dapat dikatakan untuk yang pelamar umum ini adalah mengambil sisa-sisa formasi yang belum terisi dari formasi yang telah dipenuhi oleh pelamar prioritas ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga dijelaskan pada pasal 36, yaitu pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 tersebut merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila nanti diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, keputusan tempat tugas sebagaimana dimaksud tersebut ditentukan oleh Kemendikbudristek ya, berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Inilah untuk ketentuan pemilihan formasi untuk yang pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru baru ya, yang terdaftar di Dapodik yang di bawah 3 tahun untuk masa kerjanya. Kalau misalkan belum terdaftar di bawah Dapodik, itu gimana? Apakah bisa ikut? Tentu saja kalau misalkan kita mencermati peraturan dari Permenpan RB terbaru ini nomor 20 tahun 2022, ini adalah belum bisa ya untuk melakukan pendaftaran P3K di tahun ini. Nah, selanjutnya coba kita cermati kembali. Di sini adalah yang paling utama dan paling pertama adalah untuk penyelenggaraan seleksi P3K guru tahun 2022 itu diutamakan untuk mengakomodir guru yang telah lulus passing grade, namun tidak menutup kemungkinan dari sisa formasi yang ada sekian banyaknya ini nanti masih akan banyak sekali sisa formasi yang tersedia. Dikarenakan dari teman-teman yang masuk ke passing grade kemarin ini adalah tidak ada seperempatnya ini teman-teman. Jadi teman-teman yang belum ikut seleksi tahun sebelumnya ini harus tetap semangat, tetap optimis, dan harus belajar dengan rajin ya. Nah, selanjutnya melihat pada situasi ini, kalau misalkan kita lihat pada bagiannya ini untuk tahun 2022 ini juga dibagi menjadi ke 3 tahap ya, yaitu ada seleksi tahap 1, kemudian seleksi tahap 2, dan juga ada seleksi tahap 3. Nah, menurut hemat cermat pemikiran kita, ini tentunya sepertinya nanti untuk yang seleksi P3K guru tahap 1 ini adalah nanti diperuntukkan bagi teman-teman yang masuk dalam prioritas. Jika nanti dari sini formasinya masih sisa, semua sudah tertata rapi, dari teman-teman yang lulus passing grade sudah mendapatkan formasi semua, maka sisa formasi tersebut akan dibuka di tahap 2. Nah, di tahap 2 ini siapa yang ikut? Yaitu dari pelamar umum, yaitu guru baru yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, dan juga dari lulusan PPG yang belum pernah mendaftar di sebelumnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan kita urutkan untuk prioritas kelulusannya, ini nanti adalah kira-kira seperti ini. Nah, kita akan sambung pada video berikutnya.